Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok ayah mungkin selama ini dikenal memiliki kepribadian yang cuek dan tegas. Bahkan mereka terkadang sibuk dengan pekerjaannya dan hanya memiliki waktu terbatas bersama anak dan istrinya. Kendati demikian, apapun yang mereka lakukan tentu saja demi membahagiakan keluarganya. Sama halnya seperti ibu, kasih sayang ayah kepada anak juga tak ternilai dengan apapun. Selain itu, sesosok ayah juga memiliki peran penting dalam hal mengasuh dan mendidik. Bahkan dalam Al-Quran ada beberapa kisah para nabi yang berperan sebagai ayah dalam hal mendidik anak. Hal ini pun bisa jadi pembelajaran bagi umatnya. Lebih lanjutnya, yuk kita bahas tuntas dalam video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Menunjukkan perhatian melalui doa. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang ayah di usia yang sangat lanjut. Oleh sebab itu, beliau sangat bahagia dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya bisa menjadi seorang ayah. Terlepas dari usianya yang sudah tak muda, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan perhatian kepada anaknya melalui doa yang ia panjatkan kepada Allah. Doa ini menunjukkan kepada kita apa yang terbaik untuk kesuksesan anak-anak di dunia dan akhirat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 40. Demikian kepedulian yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi juga keturunannya di masa depan. Di ayat lain, Nabi Ibrahim pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya dapat mematuhi perintahnya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Menciptakan komunikasi yang sehat. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki, dan diantaranya yang termuda ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Hubungan antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini menumbuhkan suasana yang nyaman bagi keduanya untuk berkomunikasi. Nabi Yusuf pun tak segan berbagi mimpi indahnya dengan sang ayah. Sebaliknya, Nabi Yakub sangat senang menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, melihat semuanya sujud kepadaku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 4. Selain itu, sebagai seorang ayah, Nabi Yakub pun memahami perbedaan dari tiap anak-anaknya. Ia pun memberikan nasihat kepada anaknya yang masih kecil untuk tidak mengungkapkan mimpi tersebut. Saat melakukannya, ia memastikan untuk tidak mengadu domba Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya dan mengingatkan bahwa umat manusia rentan terhadap bisikan setan yang sangat licik. Sebagaimana hal ini pun terkandung dalam surat Yusuf ayat 5. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu." Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surah Yusuf ayat 5. Ungkapkan cinta dan kasih sayang melalui tindakan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam hal menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad disebut sebagai rahmatan lil alamin. Selain itu, Nabi Muhammad juga tidak pernah malu untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada putrinya, Fatimah, bahkan di hadapan orang lain. Kasih sayang dan rasa hormat yang diberikan Nabi Muhammad itu akhirnya menular ke Fatimah, dan ia menirukan segala tindakan sang ayah. Hal ini telah tersebut dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Saya tidak melihat orang yang lebih mirip Rasulullah SAW dalam berbicaranya selain Fatimah.
Ketika ia datang kepadanya, dia berdiri untuknya, menyambutnya, menciumnya, dan menyuruhnya duduk di tempatnya. Ketika Nabi datang kepadanya, dia berdiri untuknya, meraih tangannya, menyambutnya, menciumnya, dan menyuruhnya duduk di tempatnya. Dia datang kepadanya selama penyakit terakhirnya, dan dia menyapanya dan menciumnya, memberikan kebijaksanaan dan nilai-nilai yang baik. Luqmanul Hakim dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia gunakan untuk memberikan nilai-nilai baik kepada putranya. Luqmanul Hakim mengajari putranya itu tentang pentingnya kejujuran. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Luqman ayat 16. Selain memanggil putranya dengan sikap yang manis, Luqmanul Hakim juga mengingatkan anaknya untuk menjadi orang yang rendah hati sepanjang hidup dan menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam Al-Quran juga tersirat hal tersebut. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Dan itulah beberapa kisah Nabi dengan anak-anaknya yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk para ayah. Sebab perannya tak hanya sebatas memenuhi tanggung jawab materi bagi keluarga, tapi juga keterlibatan pendidikan moral yang positif dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.